Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, banyak sekali kenikmatan, di antaranya yaitu nikmat sehat. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan menuntut ilmu dan dalam keadaan yang aman, tidak seperti saudara kita yang berada di Rafah, Gaza, Palestina. Untuk sholat pun mereka selalu waspada dan dalam keadaan menegangkan. Subhanallah, semoga Allah segera memberikan kemenangan untuk saudara kita yang ada di Palestina dan Allah berikan tempat terbaik bagi para syuhada yang telah mendahului kita, dan semoga kita bisa menjadi salah satu di antara hamba Allah yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, saya Aldiana Lika Saputri dengan NPM 2221308 ingin menjelaskan sedikit materi fikih yang telah diberikan oleh dosen kami, yaitu Ustadz Septian Pratama Hafizahullah. Mengenai doman dan kafalah, kemudian syarikah dan wakalah. Baik teman-teman, yang pertama yaitu doman. Doman ya atau menjamin hutang yang masih tetap dalam status perjanjian menjadi sah apabila diketahui kadarnya. Orang yang memberi hutang berhak menagih kepada siapapun yang diinginkannya, baik domin atau penjamin hutang maupun madmun anhu, orang yang ditanggung hutangnya. Jika doman tersebut sesuai dengan yang kami jelaskan, nah apabila domin merugi, ia bisa meminta madmun anhu untuk ganti membayar hutangnya jika doman tersebut dan pelunasannya berdasarkan izinnya. Maka tidak sah hukumnya doman untuk hutang yang tidak jelas dan sesuatu yang tidak wajib diketahui barangnya. Dalilnya yaitu waz-za'imul gharim. Az-za'im yakni al-kafil wal gharim, ad-dhamin. Az-za'im itu artinya yang menanggung hutang. Al-gharim itu yang bertanggung jawab atau ad-domain. Yang selalu menanggung apa yang dijaminnya dan diurusnya, kemudian dan ditunaikannya. Jadi teman-teman, di sini ada rukun doman. Yang pertama ada domin atau penjamin. Itu yang bertanggung jawab jika hutang tidak dibayarkan atau ia akan melunasi hutang tersebut. Domin harus ahliyah atas sarruf, yaitu baligh, kemudian berakal, ikhtiar, bukan yang sedang dihajar atau diboikot. Kemudian madmun anhu, disyariatkan ia adalah madin yang berhutang atau debitur dan tidak disyaratkan ridonya. Jadi doman untuk jenazah itu sah karena membayar hutang orang lain, itu boleh meskipun tanpa izinnya. Kemudian ada madmun lahu, hutang yang memberikan pinjaman atau kreditur. Disyaratkan kenal oleh penjamin. Kemudian yang keempat ada madmun
hutang ya. Hutang itu masih ada dan penjamin itu mengetahui kadar, jenis, sifat dan bentuk hutangnya. Dan yang terakhir ada sighah, lafaz yang menunjukkan siap bertanggung jawab, tidak menyebutkan ta'liq atau syarat, tidak memakai ta'kid atau batasan waktu. Misalnya mengatakan saya siap menanggung hutang si fulan. Kemudian yang kedua yaitu ada kafalah. Kafalah dengan badan itu diperbolehkan ya teman-teman jika objek yang dijamin itu berkenan dengan hak manusia. Jadi kafalah ini termasuk bagian dari doman atau jaminan. Nah, karena hajat manusia, kafalah ini adalah penjamin. Si kafil tadi menghadirkan badan untuk menjamin orang yang punya kewajiban melunasi hutang atau kisos di tempat tertentu untuk penyerahan dan pada waktu tertentu. Jadi hukum kafalah itu boleh. Nah, akan tetapi kafalah itu ada bermacam-macam teman. Yang pertama kafalah pada orang yang harus menunaikan kewajiban harta, dan yang kedua ada kafalah dengan badan pada orang yang kena hukuman. Misalkan seperti ini. Kafalah tidaklah sah kecuali dengan ridho makful. Makful itu orang yang dijamin dan izinnya sampai ia mampu menyerahkannya. Kemudian ada kafalah dengan badan itu boleh jika yang dijamin punya kewajiban pada manusia seperti kisos, had, qazaf, itu menuduh orang lain berzina karena manusia membutuhkan hal ini. Kemudian ada kafalah dengan badan itu tidak boleh jika terkait dengan hak Allah seperti had, mencuri, sarikoh, had zina, karena muslim diperintahkan untuk menutupinya dan berusaha untuk menjatuhkannya sesuai kemampuannya. Kemudian, jika kewajiban terkait dengan hak Allah dan hamba sekaligus, contohnya ada kafaroh, maka boleh kafalah dengan badan. Jadi kafalah dengan anggota tubuh dari yang dijamin itu tidak sah. Harus jelas tempat penyerahan dan waktu penyerahan untuk kafalah. Nah, jadi kafalah itu berakhir dengan penjamin menyerahkan yang dijamin di tempat penyerahan. Nah, yang dijamin menyerahkan dirinya sendiri. Nah, sedangkan jika yang dijamin itu mati, nah disyaratkan dalam kafalah bahwa penjamin hartanya bangkrut dan luput penyerahannya, maka kafalah tidaklah sah. Gitu teman-teman. Kemudian kita masuk ke penjelasan yang ketiga yaitu syirkah. Jadi syirkah teman-teman dalam bahasa Arab itu adalah menggabungkan dua bagian atau lebih menjadi satu kesatuan utuh sehingga tidak dapat dibedakan kembali satu bagian dengan bagian lainnya. Itu menurut bahasa. Kemudian secara istilah syirkah itu suatu akad kerjasama atau kongsian antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk melaksanakan suatu usaha, misalnya seperti usaha dagang atau jasa. Jadi modal syirkah itu berasal dari kontribusi seluruh pihak yang terlibat atau sebagian mereka. Kemudian keuntungan dan kerugian dari kegiatan syirkah adalah tanggung jawab bersama sesuai dengan kesepakatan pada akad. Syirkah itu ada bermacam-macam ya teman-teman. Secara umum itu ada dua, yaitu syirkah amlak dan syirkah uqud. Syirkah amlak adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk kepemilikan suatu barang yang berasal dari kegiatan tertentu, misalnya seperti jual beli barang atau warisan, kemudian baru dibagikan kepada anak-anak yang lain. Begitu. Kemudian ada syirkah uqud. Syirkah uqud ini kerjasama antara dua orang atau lebih yang berasosiasi terhadap modal dan keuntungan. Syirkah uqud ini banyak macamnya ya teman-teman. Yang pertama ada syirkah inan. Kerjasama antara dua pihak atau lebih yang dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi kerja serta modalnya. Gitu. Jadi besaran modal tersebut beda-beda sesuai dengan masing-masing dari
yang berbisnis. Kemudian ada syirkah al-mudarobah, itu perjanjian dalam kerjasama bisnis antara satu sisi dari kapital dan sisi lainnya dari usaha personal. Misalnya ini ada profit sharing yang jelas dan harus ada persetujuan ketika pertama kali melakukan perjanjian. Misalkan pihak lainnya tidak. Misalkan bisnis mengalami kerugian nih. Nah, maka yang harus bertanggung jawab adalah pemilik modal tadi. Sedangkan pihak lainnya hanya menderita kerugian dari segi kerja dan waktu. Jadi kan yang lebih rugi itu yang memiliki modal awal tadi. Tuh. Kemudian ada syirkah al-wujuh. Nah, kerjasama antara dua pihak atau lebih yang dilakukan atas dasar jabatan, reputasi, dan keahlian seorang dalam menjalankan bisnis. Jadi keuntungan yang diperoleh dari bisnis kerjasama syirkah wujud tersebut dibagikan secara proporsional sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Dan yang keempat ada syirkah abadan, adalah wujud kerjasama bisnis antara dua pihak atau lebih yang setiap pihaknya hanya memberikan kontribusi kerja yaitu keahlian. Hukum syirkah mubah ya atau boleh. Itu syaratnya ada kalimat akad yang di dalamnya mengandung arti izin untuk melaksanakan syirkah barang. Itu syaratnya. Ada juga berakal, baligh, dan bebas. Kemudian modal syirkah dapat berbentuk uang, logam mulia, ya emas, perak, atau mutiara, atau barang yang dapat diukur atau ditimbang. Masing-masing rukun syirkah, ini masing-masing pihak yang akan mengucapkan akad nih. Jadi semua mengucapkan akad. Kemudian objek akad yang meliputi pekerjaan ataupun modal. Kemudian ada syarat sah dari akad syirkah, yaitu harus tasarruf, artinya harus mencakup aktivitas yang berupa pengelolaan kepemilikan. Contohnya misalkan gini, misalkan ada Arya dan Rifki, adalah dua orang yang dipercaya oleh seorang pedagang motor. Dalam suatu kondisi mereka membeli motor dari pedagang tersebut secara kredit. Nah, Arya dan Rifki membuat kesepakatan bahwa masing-masing dari mereka memiliki 50% dari motor yang dibeli tadi. Kemudian mereka menjual lagi motor tersebut, lalu hasil dari penjualan motor tersebut hanya diambil keuntungannya saja. Nah, selanjutnya keuntungannya tersebut dibagi dua, dan keuntungan pokok dikembalikan kepada pedagang untuk membayar kredit motor tersebut. Ya. Nah, itulah pembahasan lengkap mengenai pengertian syirkah. Tuh. Oke, baik teman-teman, yang selanjutnya itu wakalah. Jadi wakalah itu suatu perjanjian berupa kesepakatan adanya pelimpahan kekuasaan atau mandat dari pihak pertama kepada pihak kedua. Nah, pada akad wakalah itu pihak yang diberikan kuasa hanya akan melaksanakan segala kegiatan yang dimandatkan oleh pihak pertama tanpa terkecuali. Jika mandat yang diberikan telah dilakukan oleh pihak kedua, maka berbagai tanggung jawab dan resiko atas pelaksanaan mandat tersebut sudah sepenuhnya menjadi kewenangan ataupun hak dari pihak pertama. Tuh, seperti halnya yang sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 19. Itu teman-teman bisa lihat Allah menjelaskan mengenai wakalah ini. Nah, tujuan dari wakalah, nih, teman-teman, wakalah ini memiliki tujuan yaitu untuk menggantikan atau mengerjakan pekerjaan maupun perkara dari seseorang ketika masih hidup. Jadi orang yang dipilih untuk melaksanakan akad wakalah itu harus mampu mengganti yang memberikan mandat. Tuh. Oleh karena itu, bila seorang wakil itu merupakan orang gila, kemudian anak kecil atau orang yang tidak ahli dalam mengerjakan urusannya, maka tidak sah bagi seseorang untuk mewakilkan urusannya kepada orang lain. Jadi harus benar-benar berakal, kemudian memang mengerti dalam hal yang diamanahkan itu. Kemudian syarat-syaratnya.
Apa sih syarat wakalah ini? Nih. Jadi antara lain itu harus memiliki kemampuan untuk melakukan tugas yang diberikan oleh pemberi tugas tadi. Kemudian harus memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai untuk menjalankan tugas yang diberikan. Ya, kalau misalkan kita kurang paham atau memang kita tidak mengerti dengan ilmunya, ya bilang saja dari awal memang kita tidak bisa gitu. Dan kita sebagai pemilik pertama mungkin kita juga tidak bisa sembarang untuk memilih orang lain menggantikan tugas kita. Kemudian harus memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi dalam menjalankan tugas yang diberikan. Ya betul, amanah ya itu nomor 1 dalam semua pekerjaan. Jadi antara wakalah tadi antara pihak pertama dan pihak kedua itu harus memiliki kesepakatan. Jadi suatu persetujuan yang dibuat oleh pemberi kuasa dan yang diberikan kuasa gitu. Syarat-syaratnya itu yang pertama ada persetujuan antara pemberi kuasa dan wakil harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan, teman-teman. Nah, jadi harus penuh kesadaran, jangan waktu masih ngantuk atau masih dalam keadaan yang sakit. Jadi kan bisa jadi karena pengaruh obat gitu. Kemudian ada persetujuan antara pemberi kuasa dan wakil harus dilakukan secara jelas dan tegas mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh yang diberi amanah gitu. Dan imbalannya juga harus jelas gitu. Jadi akadnya jelas, semua terang di depan. Jadi nantinya waktu akan diberikan upah atau imbalan di akhir, ya sudah jelas dengan akad yang pertama. Tuh. Kemudian persetujuan antara pemberi kuasa dan yang diberikan kuasa itu harus dilakukan secara tertulis dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi nggak bisa cuma asal ngomong, asal membuat janji gitu ya. Harus tertulis, harus ada tanda tangan antara keduanya gitu, biar lebih formal. Tuh. Jadi wakalah ini apa aja sih teman-teman? Misalkan ada jual beli ya, bisa jadi pekerjaan jual beli, investasi bisa, pengelolaan harta dan sebagainya bisa. Nah, tapi objek wakalah ini harus sah dan tidak bertentangan dengan hukum dan syariat Islam. Jadi kita nggak boleh juga jual beli barang-barang haram, itu juga nggak boleh ya. Oke teman-teman, syarat-syaratnya yang pertama itu barang harus sah dan tidak bertentangan dengan hukum dan syariat Islam tadi. Kemudian harus jelas dan spesifik. Boleh itu yang kita tuh masih belum tahu gambaran barangnya tuh bagaimana, itu juga tidak boleh. Jadi harus jelas, ini tuh barangnya seperti ini loh, motor misalkan, atau mobil yang gini. Nah, sehingga yang tadi diberi aman itu dapat menjalankan tugas dengan baik dan sesuai dengan keinginan yang pemberi tugas tadi. Kemudian harus dapat diukur dan dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan imbalan yang diterima oleh wakil. Ya kalau misalkan penjualan motor, nanti kamu kalau misalkan penjualan motor ini dapat habis berapa, kamu dapat ini sebulannya segini gitu, jelas gitu. Jadi yang diberikan amanah juga dia tahu gitu. Kemudian harus dalam bentuk tugas atau pekerjaan yang dapat dilakukan oleh manusia sehingga tidak melanggar prinsip-prinsip syariat Islam. Ya harus sesuai dengan pekerjaan manusia. Kalau misalkan melampaui dari pekerjaan manusia diminta untuk melakukan hal-hal yang melanggar dalam syariat Islam tuh jangan, tidak boleh gitu. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai doman, kemudian kafalah, syirkah, dan wakalah. Semoga yang sedikit ini bisa membantu teman-teman dalam memahami sedikit materi mengenai fikih yang telah kita pelajari di pekan-pekan yang lalu. Oke. Sebelumnya saya minta maaf apabila ada salah kata dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.